Mirsa, sebuah gudang barang elektronik bekas di Tambak Pring, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Lokasinya yang berada di tengah permukiman padat penduduk sempat membuat warga sekitar panik. Warga di Jalan Tambak Pring 5, Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan terbakarnya sebuah gudang barang elektronik bekas. Depan Gang 5, Gapura Gang 5, kebakaran Tambak Pring Timur. Besarnya kobaran api di lingkungan padat penduduk ini dengan cepat menghabiskan seluruh isi gudang. Petugas yang datang segera memadamkan api. Sempitnya akses menuju titik api jadi kendala petugas. Belum diketahui penyebab kejadian ini, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Saat kejadian tidak ada pekerja karena gudang hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan barang elektronik bekas yang akan dikirim ke pabrik. Kita juga awal dari masalah kebakaran kita nggak tahu, karena itu nggak terpapar. Oh, cuman barang aja, nggak ada aktivitas? Nggak ada apa-apa, aktivitas. Oke. Sebagian hampir 70% itu ada di rumah. Tentunya minta keterangan dari ahli ya, dari lapor. Namun dugaan awal ya, karena ini adalah barang bekas dari plastik yang sudah terbakar ya, bisa juga dari rokok, dari ya bisa. Tapi ini baru kemungkinan. Tapi nanti untuk detailnya kita akan ya koordinasi ya dengan pihak lapor Polda Jatim. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Mirsa, BNN Provinsi Bangka Belitung menangkap 6 orang, satu keluarga yang terlibat jaringan pengedar narkoba. Aksi pelaku terhenti setelah seorang IRT bersama menantunya disergap petugas di atas kapal penumpang di perairan dekat Bangka Tengah bersama dengan barang bukti 1,1 kg sabu. Ini sabu ya? Satu ya? Oh iya. Oi, Pak, ini sabu ya? Satu ya? Kapal penumpang ini dihentikan petugas saat berlayar dari Sumatera Selatan menuju ke Sungai Selan, Bangka Tengah. Kapal ini dicegat setelah petugas mendapat informasi adanya pengiriman narkoba yang dilakukan salah satu penumpang. Benar saja saat digeledah, petugas menemukan satu kantung plastik besar sabu seberat 1,1 kg. Pelaku M ditangkap bersama istri dan mertuanya, mengaku sabu ini dibawanya secara estafet melalui jalur laut dari Sumatera. Sabu ini akan dikirim ke kawasan Lintar Timur, dekat lapas narkotika Pangkal Pinang. Dari pemeriksaan, sabu dibawa satu keluarga ini sebagai jaminan agar suami R berinisial D yang ada di lapas narkotika Pangkal Pinang dipindahkan ke lapas Palembang. Dari pengembangan di tempat berbeda, 4 orang lainnya yang masih satu jaringan juga diamankan petugas. Salah satunya diketahui tengah hamil 8 bulan. Semuanya 6 tersangka. Satu yang tadi perempuan hamil sekarang sedang kontraksi dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di sini. Dan 5 orang kita proses sesuai dengan perbuatan pidananya, di mana dader, siapa yang menyuruh, yang kurir, siapa yang terima, siapa yang menjual di sini yang disebut dengan tadi. Keenam pelaku kini masih menjalani pemeriksaan guna pengembangan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Mirsa, demi melanjutkan bisnis sang suami yang telah lebih dahulu dipenjara, seorang wanita muda di Probolinggo, Jawa Timur menjadi pengedar pil koplo di kalangan pelajar. Pelaku menjual barang haram secara online dengan harga Rp10.000 per 10 butir. Puluhan ribu pil koplo, sabu, dan HP disita petugas Polres Probolinggo, Jawa Timur dalam kasus peredaran narkoba. Irma, seorang ibu rumah tangga, menjadi tersangka lantaran mengedarkan pil koplo jenis dextro dan trihexyphenidyl di kalangan pelajar. Pelaku 22 tahun warga Karangbong, Kecamatan Pajarakanang ini nekat menjual narkoba untuk melanjutkan bisnis sang suami yang telah lebih dulu dipenjara. Secara online, komplotan ini menjual pil koplo di kalangan pelajar seharga Rp10.000 per 10 butir. Jualnya pada siapa saja? Anak sekolah. Caranya gimana? Pakai online. Selama masa PPKM, petugas juga menangkap 5 pria pengedar sabu. Saat ini
wilayah Probolinggo, pada khususnya peredaran obat-obat daftar G ini sangat marak. Dan ini sasarannya adalah anak-anak muda di wilayah Probolinggo. Para pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan pada seorang janda di halaman rumah kontrakan di Bintan, Kepulauan Riau terungkap. Pelaku tak lain adalah kekasih korban yang cemburu dan merasa tidak dihargai meski telah memasak untuk makan bersama. Kasus pembunuhan terhadap seorang janda beranak dua pada sebuah rumah kontrakan di kawasan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau terungkap. Pelaku tak lain kekasih korban yang tinggal serumah. Bernard Nobu, 30 tahun, menghabisi kekasihnya Siti Soleha, 29 tahun lantaran cemburu. Selama sebulan tinggal di rumah kontrakan tersebut, korban selalu meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Sang pelaku juga merasa tak dihargai. Meski rela masak untuk janda dua anak ini, namun hasil masakannya tidak pernah dicicipi apalagi dimakan. Kasus pembunuhan ini mengejutkan warga sekitar. Selama ini korban dikenal ramah. Ya, kalau korban tuh ya dia cuma sama keluarga ini, sama keluarga yang pagar itu aja. Baik-baik aja Bu ya komunikasi. Kalau iya, cuma kalau ke warung ya sama-sama belanja pagi. Warga sekitar ya. Berarti Cuma itu aja. Berarti yang si cowok yang posisi ini ya, cowok itu yang bawa ke sini ya? Tak sama-sama masuk. Usai kejadian, garis polisi masih terpasang di lokasi, sementara jasad korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pelaku menghabisi kekasihnya dengan senjata tajam yang sehari-hari digunakan untuk bekerja. Alatnya dia untuk bekerja juga. Oh gitu. Ya, ini ada dia juga. Otomatis kan di depan rumah kosan ini. Sudah ada barang ini? Iya, sehingga dari dalam dan bawah ini terjadi percekcokan terus tebas 4 kali tadi kena sampai teling. Akibat perbuatannya pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan melaporkan. Mirsa, demi memperebutkan pacar, dua remaja putri di Muna, Sulawesi Tenggara terlibat adu jotos. Aksi pelaku pelajar SMP dan SMA ini viral di media sosial. Aksi adu jotos dua pelajar putri terjadi di Jalan Bunga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi kedua pelaku yang duduk di bangku SMP dan SMA ini viral di media sosial. Perkelahian ini dilatar belakangi rebutan pacar. Tak terima anak yang menjadi korban, salah satu keluarga melaporkan kasusnya ke polisi. Jadi terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak di umur ini masih dalam proses penyelidikan. Setelah itu kami akan lakukan gelar perkara dari pengumpulan bahan keterangan. Petugas menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Mirsa, pelaku pembegalan terhadap seorang pelajar berhasil dibekuk oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan polisi karena berupaya kabur saat diminta menunjukkan keberadaan rekannya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan saat pelaku pembegalan terhadap seorang pelajar berupaya kabur saat diminta menunjukkan keberadaan teman-temannya. Pelaku yang merupakan residivis ini terpaksa ditembak pada bagian kaki karena nekat berupaya melarikan diri. Pelaku, Hartono, yang merupakan warga desa Tanjung Purung, Kecamatan Muara Pinang, Empat Lawang, Sumatera Selatan, ditangkap akibat keterlibatannya bersama satu orang temannya melakukan aksi pembegalan pada pelajar berusia 11 tahun. Saat kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor bersama temannya diserempet oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, pelaku mendekati korban sambil mengancam dengan senjata tajam. Karena takut, korban pun berlari meninggalkan sepeda motor miliknya yang kemudian justru dibawa kabur oleh para pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang. Mengendari motor sama temannya, kemudian dicegat oleh pelaku berjumlah 2 orang menggunakan motor fiction. Setelah itu pelaku yang dibonceng itu langsung turun dan mengeluarkan pisau
mengancam korban yang di bawah umur karena takut diancam karena korban meninggalkan motornya dan ketakutan. Teman pelaku hingga kini masih buron dan dalam pengejaran aparat Polres Empat Lawang. Akibat ulahnya, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mirsa, sejumlah pemotor wanita menjadi korban jambret kalung emas yang dilakukan paman dan keponakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak berhenti menangis saat petugas menangkap kedua pelaku. Keluarga Gulung 40 tahun tak berhenti saat pelaku jambret ini akan dibawa petugas dari rumahnya di Jalan Skarda, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Spesialis jambret kalung wanita ini ditangkap saat tidur. Awalnya pelaku mengelak, namun saat polisi menunjukkan foto motor yang digunakan untuk beraksi, pelaku hanya pasrah. Petugas mengembangkan kasus ini dengan kembali menangkap pelaku lainnya Rangga di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Komplotan jambret paman dan keponakan ini mengincar para wanita yang menggunakan kalung. Sebelum beraksi, komplotan ini mengikuti korbannya. Tiba di jalan yang sepi, para pelaku segera beraksi. Sebuah motor yang digunakan saat beraksi disita petugas. Untuk modusnya, pelaku bergoncengan berdua dan melihat targetnya, yang dimana target ini adalah seorang perempuan dan diikuti dari belakang. Serta ketika perempuan ini atau ibu-ibu ini lengah dan dia melakukan aksinya untuk menarik kalung emas perhiasan. Kedua pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Tak tahu arah jalan pulang, seorang pencuri motor ditangkap warga di ujung Gang Buntu. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap.